Ori diawali oleh seonggok bocil yang bernama Aura dan dia masih berumur 12 tahunan. Di usianya yang masih labil, Naura mempunyai dua orang teman yang usianya lebih tua darinya dan mereka bernama Munir dan Monsef. Waktu Monsef, Munir dan Naura ingin godain ukti-ukti pesantren, tiba-tiba muncul pamannya Naura dan dia sedang memperhatikan mereka. Melihat hal tersebut, mereka pun langsung kabur ketika dimarahi sama pamannya. Meskipun Naura masih cukup bocil, ternyata Naura punya sampingan penghasilan yaitu menjadi kurir Shopee Pay. Dan pekerjaan itu ia ambil karena predator polisinya sangat dilarang, sehingga mereka harus berpikir ulang bagaimana cara mengirimnya yang nggak bikin orang curiga. Porte ça tout de suite à Salah. Waktu Naura tiba di rumah pelanggannya yang bernama Paman Sali, di sini mereka mengobrol sebentar dan gak lama kemudian datanglah seorang wanita yang sepertinya wanita tukang ganti boklam gitu. Cette fois, je suis sûr de trouver chaussures à votre pied. Kemudian Sali dan wanita tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah. Sedangkan Naura, dia mendengar suara aura-aura kemaksiatan. Dan setibanya di rumah, Naura dimarahi oleh bapaknya dan pamannya akibat genit dengan ukti-ukti tadi. Namun beruntungnya ibunya Naura berhasil meredam emosi sang suami dan juga adiknya itu. Keesokan harinya Naura kembali bekerja dengan membantu seorang tukang cukur yang bernama Mustafa. Dan di tengah-tengah pekerjaannya, tiba-tiba datang gerombolan Demokras yang ingin menuju ke gedung DPR untuk membahas masalah politik dan menuntut keadilan tentang BBM ini yang melonjak naik ya. Wow. Lalu beberapa saat kemudian waktu selesai bekerja, Naura pulang kembali ke rumahnya dan dia bercerita pada ibunya bahwa tadi ia melihat gerombolan Demokras. Namun ibunya nggak membahasnya dan ia malah meminta agar Naura nggak perlu lagi sibuk-sibuk kerja karena keluarga mereka pun masih berkecukupan. Sore harinya, Naura dan Munir nongki di rumah Pak Sali sambil minum-minum haram dan gak lama kemudian mereka didatangi gerombolan warga kampung sebelah. Dan hal itu akibat Monsef ketahuan mengganggu para ukti pesantren lagi. Namun beruntungnya di sini nggak terjadi keributan karena mereka semua pada salfak sama seorang wanita cantik dan rufahan, dan wanita cantik itu ternyata merupakan sepupu dari ibunya Naura yang bernama Latifah. Kedatangan Latifah sendiri ternyata bukan tanpa alasan dia ingin berdagang di tempat tersebut, bahkan menumpang di rumah sepupunya. Namun nyatanya karena Latifah baru saja diusir dari kontrakannya dan ketahuan gituin suami pemilik kontrakan. Pelakor sekali ya. Status Latifah sendiri adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya yang meninggoy. Dan ketika ingin izin untuk tinggal, Latifah ternyata ditolak oleh bapaknya Naura karena dia anggap hanya akan menjadi si beban. Sedih amat ya. Lalu Jamila mengatakan bahwa Latifah pintar menenun kain dan akan menjadi wanita yang mandiri, sukses, selalu mempunyai CV. Bapaknya malah nikah sama Latifah. Enggak. Intinya Ajis berubah pikiran dan ia berencana untuk memperkerjakan Latifah karena Ajis mempunyai usaha di pasar. Suatu ketika Naura mengantarkan makan siang untuk ayahnya di pasar. Naura melihat ayahnya sedang godain customernya yang sangat cantik. Namun karena dia anggap masih bocil, Ajis nggak memperdulikannya. Yang kemudian Naura masuk ke dalam toko dan ia menemukan sebuah majalah. Itulah. Merasa penasaran, Naura langsung membawanya. Setelah itu, majalah itu diperlihatkan oleh Munir dan juga Monsef. Dan setelah diteliti, mereka semua merasa kurang dengan majalah tersebut karena kebanyakan foto-fotonya pada kena sensor. Mungkin buatan Jepang kali ya. Lalu Munir dan Monsef mempunyai ide, yaitu gimana kalau Naura ikut sama ibunya pas lagi mau mandi di pemandian air panas khusus wanita. Dan nantinya Naura diminta untuk segera menceritakan apa-apa saja yang udah dia lihat. Mendengar saran kelucutan tersebut, Naura pun balik dan meminta izin kepada ibunya untuk ikut ke pemandian air panas wanita. Sedangkan sang ibu yang merasa kalau Naura ini masih cukup bocil, dia pun gak menaruh curiga kepada anaknya tersebut. Yang kemudian mereka pun akhirnya segera berangkat menuju pemandian air panas. Waktu sampai di pemandian air panas, di sini awalnya Naura dilarang masuk oleh penjaganya. Namun ketika Jamil mengatakan bahwa Naura masih anak-anak, penjaga itu pun akhirnya mengizinkannya. Dan ketika masuk ke dalam, wala, Naura pun benar-benar takjub karena akhirnya ia bisa melihat semua lekukan bodai-bodai dari segala usia. Ya dari yang udah mengkerut sampai yang masih singset ada di sana. Wow, mantap sekali pemirsa. Bahkan Naura benar-benar gak pernah kedip waktu melihat pemandangan indah. Dan setelah selesai, Naura pun menceritakan pengalamannya kepada Munir dan Monsef. Naura bilang kalau sebenarnya dia cuma bisa ngelihat bagian atasnya doang karena orang-orang di sana masih pakai segitiga pengaman ketika lagi berendam. Waktu mendengar cerita Naura, hal itu membuat kedua temannya kecewa karena memang yang ingin mereka ketahui adalah bentuk dari itunya. Waktu sampai di rumah, Naura dimintai tolong oleh Latifah untuk mengambil dalaman miliknya yang lagi dijemur. Mendengar hal tersebut, Naura langsung garcek untuk nolongin tantenya itu.
Setelah itu, Latifah ditawari Aziz untuk menikah lagi dengan seorang teman pedagangnya. Namun di sini Latifah menolaknya, lalu mengatakan kalau dia masih belum mau menikah lagi dalam waktu dekat. Keesokan harinya mereka kedatangan seorang tamu dari luar desa yang bernama Mukhtar. Si Mukhtar sendiri adalah seorang guru dan maksud kedatangannya, dia ingin menitipkan seorang anak yatim piatu yang gak memiliki saudara lagi. Anak itu bernama Laila dan usianya hanya 3 tahun lebih tua dari Naura. Lalu Aziz dan Jamila pun akhirnya menerima Laila untuk tinggal. Namun dengan catatan, Laila harus mau membantu beberapa pekerjaan rumah mereka, atau dengan kata lain ya jadi pembantu di rumah tersebut. Yang pada akhirnya Laila pun mulai bekerja di rumah Naura. Sore harinya, Naura mergokin ayahnya yang tiba-tiba meluk Latifah yang lagi nyiram tanaman. Di sini Aziz berpura-pura bilang kalau dia salah sangka dan dia mengira bahwa Latifah adalah Jamila, yang nyatanya dari belakang aja beda anjir. Beberapa hari kemudian di rumah Naura diadakan pesta kecil-kecilan, tapi pulang gak diantar. Dan hal itu ditujukan pada adiknya Naura yang baru saja kelar sunatan. Naura terlihat sibuk menjamu para tamu dari ibunya, dan sore harinya Naura masuk ke kamar Latifah untuk mengantarkan surat dari Sally. Gak disangka surat itu ternyata berisikan ajakan untuk pacaran. Lalu Latifah meminta Naura untuk menyampaikan jawaban dari surat itu yang ternyata hanya berupa penolakan. Dan terkesan merendahkan profesi Sally yang cuma tukang sol sepatu. Setelah itu Naura pun langsung pergi menemui Sally yang sedang cukur rambut. Waktu mengetahui kisah percintaan duniawi Sally, di sini Pak Mustafa menertawakan Sally yang baru saja ditolak dari wanita yang disukainya. Di sisi lain, Naura kedatangan saudara-saudara dari ibunya. Kedatangan mereka pun menambahkan kehangatan dan memeriahkan acara sunatan adiknya Naura. Setelah itu, mereka pun berniat ingin mandi air panas di pemandian khusus wanita, dan lagi-lagi Naura ingin ikut ke pemandian itu juga. Ya, karena ingin melihat begituan dan memberitahunya kepada Munir dan juga Monsef. Dan kali ini, Naura benar-benar berkeliling untuk mencari pemandangan yang dia inginkan. Namun ketika Naura hampir mewujudkan cita-citanya, tiba-tiba seorang wanita memergokinya dan melaporkan hal itu kepada Jamila. Alhasil, Naura pun gagal melakukan tugasnya dan diusir dari pemandian tersebut. Malamnya Naura naik ke atap untuk menenangkan dirinya yang baru saja diomelin sama ibunya. Namun tanpa sengaja, dia malah menemukan Latifah yang lagi berduaan sama Sally di kamarnya, yang ternyata Latifah juga demen sama si Sally. Waktu melihat Sally dan Latifah yang lagi berpelukan, hal itu ngebuat kesanguan Naura menjadi meronta-ronta. Masih bocil kancengan anjir. Setelah itu Naura pun turun ke bawah dan menuju kamar Laila. Di sini, Naura pun segera mendekat dan mulai membuka kancing Laila. Namun waktu hampir berhasil, tiba-tiba Laila pindah posisi dan rencana Naura pun sia-sia. Dan singkatnya waktu Naura bersama Pak Salim, dia mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari zona nyamannya, lalu merantau guna mencari jati diri. Di sini Salih ngasih tahu kalau merantau itu nggak seenak yang dia pikirkan. Dia bakal terus kepikiran orang tuanya dan sering merasa sendiri. Sore harinya Laila diberi tugas untuk mandiin Naura, karena dia mau pergi sama Aziz ke suatu tempat. Sedangkan Naura yang otaknya agak rada-rada gitu, tentu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Dan setelah Naura selesai mandi, dia pun berkata bahwa dia ingin mijitin Laila yang udah capek kerja jadi pembantu seharian. Lalu Laila pun gak merasa curiga kepada Naura. Namun baru juga mulai, tiba-tiba Jamila dan yang lainnya datang lalu melihat tingkah mereka. Alhasil Laila pun langsung diminta ngemasin barang-barangnya dan bilang kalau besok dia akan dikembalikan kepada Pak Mukhtar. Dan singkatnya di malam penuh gemurkaan, tiba-tiba Naura masuk ke kamar Laila dan mendapati Laila yang udah dalam keadaan siap untuk melakukan itulah. Yang ternyata selama ini Laila memahami isi kepala Naura, dan di malam itu pun Naura melepaskan birahinya dengan pembantunya sendiri. Wow, mantap sekali. Dan keesokan harinya Pak Mukhtar pun datang untuk menjemput Laila. Di sini Aziz dan Jamila pun memberikan sejumlah uang sekedar untuk ongkos mereka. Dan di saat itulah baik Laila maupun Naura saling tersenyum yang menandakan bahwa mereka saling jatuh cinta dan akan segera bertemu kembali. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story film Boys and the Terraces. Susah amat ya bacanya. Dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar.